Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Lamanta dari kelompok 6 kelas Pancasila 20. Di sini kami akan menyaksikan tentang aliran etika Pancasila. Perkenalkan, saya Vinarsinta Setamas Tanggang, NRP 509201022 dari Departemen Teknik Fisika. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu aliran etika deontologis. Lalu, apa itu aliran deontologis? Aliran etika deontologis atau deontologi adalah pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Lalu, etika ini kadang-kadang disebut etika berbasis kewajiban atau obligasi, karena peraturan memberikan kewajiban kepada seseorang. Berikut ditampilkan berita tentang aliran etika deontologis. Dilansir dari kompas.com, telah terjadi problematika etis dalam penanganan virus corona COVID-19. Berikut adalah link dari berita tersebut. Dari berita tersebut, masalah yang timbul dalam kondisi pandemi COVID-19 pada bidang etika ada 3. Yang pertama, para dokter dan perawat harus segera mengambil keputusan ketika berhadapan dengan pasien COVID-19. Yang kedua, kriteria apa yang harus digunakan para dokter dan perawat untuk menangani pasien COVID-19 yang membludak, padahal tenaga dokter dan perawat amat terbatas. Dan yang ketiga, bila alat bantu pernapasan atau ventilator lebih sedikit daripada pasien COVID-19 yang sedang sekarat, kepada pasien yang mana alat bantu pernapasan itu mesti diutamakan? Berdasarkan aliran etika deontologi, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, tindakan apa yang harus dilakukan? Tindakan yang harus dilakukan adalah dokter dan perawat harus menolong semua pasien COVID-19 tanpa pandang bulu, karena itu adalah kewajiban dan tanggung jawab tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa pasien. Demikian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Sekar Arum dengan NRP 5009201170 dari kelompok 6 Pancasila. Selanjutnya saya akan membahas tentang etika teleologis. Etika teleologis yaitu ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. Etika teleologis mengukur baik dan buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Artinya, etika teologis ini dapat diartikan sebagai pertimbangan moral akan baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan. Contoh kasus dari etika teologis selama penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dilansir dari kompas.com mengenai Lipo Group yang mengubah mal menjadi rumah sakit corona. Masalah yang ditimbulkan dari berita tersebut ialah pihak Lipo Group ingin membangun rumah sakit corona untuk bertujuan membantu pemerintah dalam menangani pasien yang terkena COVID-19. Tetapi warga di sekitar apartemen Main Residence menolak Lipo Plaza yang dijadikan sebagai rumah sakit karena Mall Lipo Plaza menyatu dengan apartemen Main Residence. Menurut aliran etika teologis dalam kasus tersebut, dari kasus yang terjadi sebenarnya pihak Lipo Group bertujuan baik karena ingin membantu pemerintah dalam menangani pasien COVID-19 yang membludak, tetapi niat baiknya tersebut membawa dampak kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Salah satu contohnya yaitu pada warga di apartemen Main Residence yang apartemennya menyatu dengan Mall Lipo Plaza tersebut. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Pratiwarianti dengan NRP 509201161 dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai berita dengan tipe aliran kebajikan atau keutamaan. Sebelumnya saya izin untuk share screen.
berita aliran etika kebajikan selama pandemi. Sebelum kita membahas mengenai beritanya itu sendiri, jadi COVID-19 ini sudah menjadi permasalahan di tingkat dunia. Tidak hanya menjadi permasalahan di negara Indonesia saja. Dan COVID-19 ini menimbulkan sebuah persoalan etis. Jadi kata etis sendiri itu berasal dari kata etika. Etika atau filsafat moral merupakan cabang filsafat yang mengulas baik buruknya sikap dan tindakan manusia. Dan salah satu contoh dari persoalan etis itu sendiri ada etika kebajikan atau keutamaan. Poin penting dari etika kebajikan atau keutamaan sendiri ini, yang pertama, tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak mendasarkan pada penilaian moral atas dasar kewajiban terhadap hukum moral universal, melainkan etika kebijakan ini tuh berfokus pada pengembangan karakter moral masing-masing individu. Jadi ada salah satu contoh terkait etika kebajikan atau keutamaan ini yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya seperti ini. Apabila kita menemui seorang ibu yang dia itu sedang mencuri sebuah susu di supermarket. Pandangan pertama kita ketika melihat ibu tersebut, pasti kita berpikir bahwa ibu ini sudah melakukan tindakan kriminal tanpa mengetahui dan bodoh amat mengenai apa tujuan dari ibu itu sendiri. Bisa saja ibu ini tuh mencuri susu itu karena di rumahnya ada seorang bayi atau anaknya yang sedang kelaparan, atau bisa saja ibu ini membutuhkan uang sehingga ia mencuri susu tersebut dan dijualnya. Namun pemikiran ini berbeda lagi apabila kita berpikir atau menganggap bahwa memang apa yang dilakukan oleh ibu itu merupakan perilaku yang buruk dan itu sudah melanggar nilai moral. Dan semua pemikiran itu ada karena adanya perbedaan latar belakang yang kita miliki. Jadi seperti itu. Kemudian kelemahan etika berpikir kebajikan atau keutamaan ini yakni kesulitan menemukan tokoh yang bisa diteladani. Karena masing-masing tokoh itu pasti memiliki sisi lemah atau buruk sebagai seorang manusia. Dan hal itu yang menimbulkan atau menjadikan sebuah perbedaan nilai atau kontradiksi. Dan manakala ada seseorang yang berhadapan dengan situasi dilematis, etika kebajikan atau keutamaan ini akan menjawab bahwa teladanilah sikap dan perilaku moral dari tokoh yang kamu kenal, baik dalam masyarakat atau sejarah saat mereka menghadapi situasi yang sama. Itulah tindakan benar secara moral. Kemudian ada berita terkait COVID-19 yang sesuai dengan tipe aliran etika kebajikan atau keutamaan. Jadi salah satu contohnya seperti ini. Apabila ada permasalahan mengenai kriteria apa yang harus digunakan dokter dan perawat dalam merawat pasien COVID-19 dan etika keutamaan atau kebajikan ini menjawab, maka jadilah dokter dan perawat yang baik karena dari pribadi yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik juga. Dan baru-baru ini ada sebuah video yang viral. Jadi dalam video ini menyebutkan bahwa ada sebuah pasien yang kritis dan pasien itu kritis diduga karena diberi tabung oksigen kosong oleh perawatnya. Jadi videonya, beritanya itu seperti ini. Ini ini beritanya dilansir di kompas.com.
pada 28 Mei 2021 kemarin. Jadi ini tuh ada sebuah video yang viral bahwa ada sebuah keluarga yang dia itu merasa kecewa karena terhadap penanganan medis di sebuah rumah sakit karena salah satu perawatnya memberikan sebuah tabung oksigen kosong sehingga pasien tersebut kritis. Videonya seperti itu, dan saat klarifikasi pihak rumah sakit sendiri, saya dikonfirmasi bahwa RSUD Perngadi Medan Edison itu membenarkan kejadian dalam video tersebut. Namun dia membantah mengenai tuduhan bahwa tabung oksigen tersebut masih kosong. Jadi menurut Humas RSUD Perngadi Medan Edison mengatakan bahwa tabung oksigen itu masih terisi. Dan dari pihak rumah sakit juga sudah membuat laporan ke Polrestabes Medan. Dan menurut beliau juga perawat itu mengalami kekerasan, penyerangan verbal hingga harus menjalani opname. Karena pada video tersebut itu setelah si perawat ini dimarahi oleh keluarga tersebut, si perawat tersebut ini langsung pingsan. Dan Bapak Humasnya sendiri mengatakan bahwa info yang saya terima, suami suster tersebut sudah membuat laporan polisi. Jadi seperti itu. Sekian dari saya, dan sekian informasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kania Ariana Putri, NRP 50092011143, akan melanjutkan presentasi tentang aliran etika Pancasila. Saya akan mempresentasikan mengenai aliran etika Pancasila yang kita butuhkan selama pandemi COVID-19. Jadi, aliran etika yang seperti apa yang dibutuhkan selama pandemi COVID-19? Menurut saya, jawabannya adalah aliran etika keutamaan. Mengapa? Karena hal ini sesuai dengan pengertian aliran etika keutamaan sendiri, yaitu mengubah watak yang memungkinkan seseorang untuk bertingkah laku baik secara moral. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh tuntutan keadaan. Yang tidak lain adalah pandemi COVID-19 ini yang membatasi seluruh kegiatan yang dilakukan secara offline. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat PHK massal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK tersebut. PHK tersebut dilakukan secara terpaksa guna mempertahankan ekonomi dari perusahaan yang melakukan PHK tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan etika keutamaan oleh orang-orang yang memiliki keberuntungan yang tidak terlibat PHK agar dapat membantu mereka yang sedang kesusahan. Baik, sekarang saya akan menerangkan tentang kecenderungan masyarakat dalam kondisi pandemi saat ini. Masyarakat saat pandemi kali ini tentu saja lebih sering memilih aliran teleologi. Kemudian, akibat dari beberapa faktor yang terlibat baru-baru ini, menyebabkan masyarakat membenarkan setiap tindakan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar urusan pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Hal tersebut merupakan percabangan dari aliran teleologi yang disebut dengan egoisme etis. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab cenderungnya masyarakat menjadi egois saat pandemi kali ini. Pertama ada penyakit corona yang cepat menular, menyebabkan masyarakat menghindari orang lain, sehingga menumbuhkan sifat individualisme dalam diri mereka. Lalu yang kedua, akibat dari terlalu sibuknya mengurusi masalah sendiri, sehingga masyarakat lupa untuk mengeluarkan rasa empatinya
terhadap orang lain. Terima kasih. Jadi, dari presentasi yang telah kami sajikan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur yang akan diajukan dalam setiap kajian pertanyaan atau jawaban etik terhadap setiap tindakan moral etiket manusia Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.